Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya di selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pada kesempatan kali ini, saya Sivitri Herawati akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul keutamaan orang yang berilmu dalam Islam. Seperti apa keutamaan orang yang berilmu dalam Islam? Mari kita simak bersama-sama. Manusia diciptakan dengan segala kesempurnaannya, dan Allah telah memberikan akal kepada manusia, dan itu membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan akal sehat tersebut, manusia diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan memiliki ilmu pengetahuan tersebut agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Ilmu pengetahuan ibarat seperti cahaya yang akan menuntun manusia hingga mencapai tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Ilmu pengetahuan juga merupakan bekal yang abadi bagi manusia untuk mencapai sukses di dunia maupun akhirat. Memiliki ilmu pengetahuan sesungguhnya sangat penting bagi manusia. Tanpa ilmu pengetahuan, hidup seseorang akan seperti tanpa arah dan berada dalam kegelapan. Hukum menuntut ilmu itu sendiri dalam Islam adalah wajib. Seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bagi seorang muslim, ilmu pengetahuan itu sangat penting karena di dalam Islam orang yang akan berilmu akan diangkat derajatnya dan dihormati. Lalu ada beberapa keutamaan berilmu menurut Islam. Apa saja keutamaan berilmu menurut Islam? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maksud dari hadis tersebut adalah orang muslim yang berilmu akan dimudahkan oleh Allah dalam menuju surganya. Dikarenakan dengan ilmu orang muslim dapat beribadah dengan benar sesuai dasar hukum Islam. Yang kedua, orang berilmu akan memiliki pahala yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Maksud dari hadis tersebut adalah ilmu mengandung kebaikan yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kelak ilmu itu akan memberikan pahala yang akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ketika ia sudah meninggal dunia. Yang ketiga, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun. Yang dimaksud ulama dalam ayat tersebut adalah mereka yang mengetahui dan
ilmu seseorang akan lebih memahami hakikat diciptakan kehidupan ini. Dan dari pengetahuan tersebut seseorang akan melihat kuasa dan kebesaran Allah sebagai zat yang maha pencipta. Dan orang yang berilmu akan merasa takut karena dia memiliki pengetahuan akan kuasa dan kebesaran Allah. Lalu keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dan derajat orang yang berilmu akan terangkat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia. 5. Orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya Allah berikan al-hikmah, yaitu ilmu pengetahuan, hukum, filsafat dan kearifan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, sungguh ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran bersikir dari firman-firman Allah. Yang keenam, orang yang berilmu mewarisi kekayaan Nabi. Dalam Sahihul Jam' Al-Bani dikatakan, ilmu adalah warisan para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dirham ataupun emas. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Maksudnya adalah ilmu merupakan warisan Nabi, dan barang siapa yang mencari ilmu dan menjadi orang yang berilmu, maka kita telah mewarisi apa yang para nabi berikan. Ketujuh adalah orang yang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan orang yang berilmu setara dengan para malaikat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu, yang kedelapan adalah orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri ketika takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan, dan Islam menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan hanya milik saya pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.